Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang menggelar konferensi pers mengenai kesiapan pengawasan pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 mendatang. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Kupang menggelar konferensi pers di Jalan Samratulangi 1 Kelapa 5. Acara ini membahas terkait kesiapan Bawaslu menjelang kerja pengawasan pada pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024 mendatang. Melalui gelaran ini, Ketua Bawaslu Kota Kupang Junior Nange menyampaikan pihaknya berfokus pada pengawasan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum serta membentuk posko kawal hak pemilih. Karena berkaitan dengan pemutahiran daftar pemilih ini, sekaligus kami menyampaikan bahwa kami Bawaslu Kota Kupang membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang namanya adalah posko kawal hak. Jadi kami akan mengawal agar supaya semua masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdata. Bawaslu Kota Kupang juga menyampaikan kerentanan pelanggaran pada proses pencocokan dan penelitian data pemilih, seperti panitia pemuktahiran data pemilih atau pentarli tidak mendatangi pemilih secara langsung, pelimpahan tugas kepada pihak lain, tidak tepat waktu mencoret data pemilih pemenuhi syarat, tidak mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat, tidak menempelkan stiker copri, tidak menindaklanjuti masukan masyarakat, dan tidak menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu. Untuk itu, Bawaslu menerapkan 6 langkah strategis untuk pencegahan. Strategi pengawasan Bawaslu antara lain: 1. Pengawasan secara langsung. 2. Pembukaan posko kawal hak pilih. 3. Patroli pengawasan kawal hak pilih. 4. Pengawasan partisipatif. 5. Uji petik kinerja pantarli. 6. Analisis data pemilih. Melalui kerja-kerja pengawasan pemilu yang kreatif akan mendorong transparansi partisipasi masyarakat yang demokrasi. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemerintah Kelurahan Oebufu menyalurkan bantuan beras cadangan pemerintah gelombang kelima bagi masyarakat di Jalan Amabi, Kota Kupang. Kegiatan ini sebagai langkah untuk menekan inflasi. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kelurahan Oebufu Kota Kupang membantu Badan Pangan Nasional salurkan bantuan cadangan beras pemerintah. Penyaluran yang dilaksanakan di Jalan Amabi, Kecamatan Oebobo ini diperuntukkan kepada 966 masyarakat Kelurahan Oebufu dengan masing-masingnya mendapat 10 kg beras selama 6 bulan. Upaya ini dilaksanakan agar kelangkaan beras dapat dicegah sehingga inflasi di Kota Kupang dapat ditekan. Untuk bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional khususnya ini untuk Kelurahan Oebufu sudah sampai dengan yang bulan Mei, bulan kelima. Dari rencana sesuai dari penyedia yang sampai kepada kami selama 6 bulan, artinya sampai dengan bulan Juni. Yeremias Manek, salah satu warga penerima bantuan ini, memberikan respon positif atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, pemberian ini sangat membantu. Dirinya berharap program ini dapat terus berlanjut. Menurut saya sudah sangat bagus ini bantuan dari pemerintah, tapi saya mengharapkan ke depannya jangan cuma ini berkelanjutan, berkepanjangan. Soalnya kita sebagai warga merasa terbantu dengan adanya bantuan semacam ini. Melalui bantuan cadangan beras pemerintah, diharapkan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi, khususnya bagi kelompok rentan dan kurang mampu. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, World Clean Up NTT dan sejumlah komunitas mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Kupang lakukan aksi bersih-bersih di pesisir Pantai Batunona. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, World Clean Up Day WCD NTT melakukan aksi bersih-bersih di Pantai Batunona. Dalam wawancaranya, Norbert Lekipali, leader World Clean Up Day NTT, menyampaikan bahwa sebanyak 30 kantong sampah plastik berhasil dikumpulkan. Sampah-sampah tersebut terbagi dalam 3 kategori, yakni sampah plastik, sampah botol, dan sampah-sampah lainnya seperti kain bekas hingga sepatu.
Melalui kegiatan ini, World Clean Up Day bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang untuk membantu pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir. Berharap banyak teman-teman yang berhadir ketika mereka terjun langsung ke lapangan, mereka bisa merasakan, oh ternyata sampah-sampah selama ini yang saya buang itu saya harus merasakan bahwa saya atau ada orang lain yang pilih gitu. Sehingga ketika baliknya dari sini dia bisa balik ke rumahnya dan dia mulai melakukan pemilahan sampah sederhana di rumahnya sendiri. Sonya Leoni Selan, anggota komunitas Green Leadership Indonesia, menyatakan keprihatinannya atas sampah yang merusak lingkungan dan mencemari air, udara, serta tanah. Ia juga berterima kasih kepada berbagai komunitas dalam menjaga lingkungan, meskipun banyak masyarakat yang kurang peduli, namun melalui kegiatan ini kaum muda menunjukkan antusias dan kepedulian tinggi terhadap kebersihan lingkungan. Kepedulian mereka tuh bisa didukung oleh pemerintah dengan menyiapkan bak-bak sampah yang sudah dipilah begitu. Jadi sampah organik, sampah plastik itu dipisah-pisahkan biar masyarakat tahu pada saat membuang sampah tuh mereka sudah bisa buangnya sesuai tempat. Pada kegiatan pembersihan sampah ini dihadiri oleh 14 komunitas dari berbagai universitas yang ada di Kota Kupang, juga dari donasi sampah kantong dan Bumi Flobamora. Melalui partisipasi ini diharapkan mampu menyadarkan masyarakat atau pengunjung untuk lebih peduli terhadap lingkungan, terutama bagi pemerintah Kota Kupang agar lebih peduli terhadap persoalan lingkungan dengan menyediakan tempat sampah di tempat-tempat umum. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kota Kupang kaya akan destinasi taman wisata yang mempesona, yaitu Taman Muara Abu. Informasinya usai jeda.